Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video pertama saya dan video ini kontennya tentang ini ya, pembelajaran secara online. Nah, sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Dani dan tujuan saya membuat pembelajaran secara online seperti ini, video maksudnya ya, karena kita tahu sekarang ini masa pandemi ya, jadi agak-agak horor kalau keluar rumah. Dan ya kita tahu siswa-siswa sekarang itu pada belajar di rumah ya, nggak diizinin untuk belajar di sekolah. Nah, jadi saya harap dari video pembelajaran seperti ini tuh bakal membantu teman-teman siswa mulai dari SD sampai SMA, sorry. Nah, yang kuliah dan udah kerja nggak masalah sih sebenarnya juga. Nah, yang penting mau belajar kan. Ya, saya harap dari video ini tuh bisa membantu kalian semua untuk belajar bahasa Inggris secara online dan mandiri. Nah, oh ya, subjek yang akan kita perdalam di video-video saya nanti setelahnya ya, setelah video ini ya, kita akan bahas soal bahasa Inggris. Jadi subjeknya tentang bahasa Inggris. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu, mulai dari video pertama ini sampai seterusnya nanti insya Allah saya akan buat video lagi. Saya akan ditemani oleh seorang partner dan dia ini orangnya gimana ya? Dia fokus di bidang lain, tapi dia pengen banget itu belajar bahasa Inggris loh. Jadi menurut saya ini bagus loh buat dia. Nah, kita panggil orangnya. Konco, masuk. Oke, Hey guys. So, hi. Nah, ini dia konco saya, partner saya. Nah, so he's my partner and from now on he will sit next to me and ya gitu deh. Dia juga bakal belajar bareng kita di sini. Nah, oke, so can you tell us your name? Okay. My name is Sammy. You can call me Sam. I'm Sam. a student engineering from local university, and in here I want to learn English a lot from you, sir. Kinda nice. Nah, jadi dia punya ini ya, apa istilahnya? Punya niat, punya semangat untuk belajar. Jadi kalian jangan mau dikalah sama dia. Oke, jadi untuk materi pertama kita kali ini di video ini ya, kita akan bahas tentang satu hal yang ini sebenarnya basic. Jadi kita bahas basic dulu ya, nggak langsung ke yang advance gitu. Nah, meskipun ini sebenarnya hal yang sangat basic yang masih standar, tapi orang-orang masih banyak loh yang masih salah dalam menggunakannya when they speak in English or when they even make something written in English gitu kan. Nah, jadi ini hal sepele tapi masih banyak orang salah pakai gitu. Nah, kita akan jadi kita akan berbicara soal pronoun. Oke. Ini hal kecil, hal sepele tapi masih banyak orang salah menggunakannya. Pronoun. Do you know what this pronoun is? Pronoun. Profesional, noun kata benda. Jadi kata benda profesional. I don't know. It's not like that. Oke. Jadi pronoun itu, or in English pronoun, biasa kita sebut dengan, kalau di bahasa Indonesia ya, kita sebut dengan kata ganti orang. Nah, contohnya kayak gini. Saya, or aku, kamu ya, dia, kayak gitu. Aku, kamu, dia. Jadi pronoun ini adalah kata ganti orang. Kalau di bahasa Indonesia ya hanya seputaran-seputaran itu sih sebenarnya. Tapi jadi kayak I, you, we, they, it, nah, she. Benar. Yang seperti itu. But pronoun in English, it is divided into 5 types. Okay? Jadi terbagi menjadi 5 jenis. Pronoun dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 5 jenis. The first one is subject pronoun. Subject pronoun ya. And then the second one is object pronoun. Object pronoun. The third one is possessive adjective pronoun. Possessive adjective pronoun. The fourth one is possessive pronoun. Possessive pronoun. And the last one is reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Okay. Nah, jadi kita akan bahas lebih dalam soal itu. Sampai sini paham nggak? Enggak.
Belum ada contohnya. Belum ya? Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu dan kita akan kasih contoh yang memang masuk sama materinya ya. Jadi untuk jenis pronoun yang pertama itu adalah subject pronoun. Oke. Nah, subject pronoun ini terbagi menjadi 7 lagi ya. Ada 7 loh. Nah, yang pertama itu I, saya. I ya. Nah, kedua you, kamu. Ketiga we, kita. Kamu Benar. bisa. Boleh. Nah, kemudian they, Mereka. benar. Kemudian he, Dia cowok. dia cowok. She, Dia cewek. dan it, Benda atau hewan. benar. Nah, jadi sampai sini paham kan? Paham. Paham dong. Paham dong. Nah, karena dia bilang paham ya, coba kita minta contoh sama dia. Can you please give me an example? Pertama deh, penggunaan I. Coba. I don't know what to say. I don't know what to say. Yes, I don't know what to say. Ya, I don't know. benar sih. Benar. Soalnya subjeknya kan I, ya kan? Subjeknya I. Terus don't know what to say. Ya, strukturnya benar sih, konteksnya benar juga, nggak salah kok. Ya udah benar. Untuk penggunaan I benar. Biar lebih enak sih, saya bawa laptop aja dulu ya. Ambil laptop. Boleh, monggo. Nemu dari mana? Bawa ini. Dia sudah mempersiapkannya. Oke. Nah, kemudian tadi kan dia sudah kasih contoh ini ya, I. How about you? You. Untuk you sendiri, you stand without fear. You stand there without fear. You. Oke. Subjeknya tetap di depan ya. Yes. Jadi kata ganti orang ini tetap di depan. You. You dan I tadi udah benar ya. Jadi you stand there without fear. Oke. Nah, terus bagaimana dengan we? Kalau we sendiri, we count our life on you. We count our life on you. Or maybe it's like we count our lives on you. Lives. Lives on you. Pakai V. Ya, pakai V. Oke. How about they? They defy you, but you keep advance. They defy you, but you keep advancing. They defy you, but you keep advancing. Okay? How about he? He doesn't understand anything about you. Right? He doesn't understand anything about you. Yeah. Well, if I say she doesn't understand about me at all. What about she? She doesn't understand about you at all. Yeah. I just say that. She never understands about me at all. How about it? It has to be the only way. It has to be the only way. Oke. Nah, jadi semua contoh yang dikasih sama dia tadi ini semuanya benar ya. Kenapa? Karena subjeknya itu selalu berada di depan. Ingat subjek di depan. Ingat subjek di depan. I, you, we, they, he, she, it. Dia akan selalu berada di depan. Kenapa? Karena subjek akan bersifat sebagai pelaku. Nah, contohnya kalau kayak gini, ada seorang pencuri, ya kan? Dia mencuri di supermarket. Nah, maka pencurinya ini adalah si subjek. Kenapa? Karena dia seorang pelaku, ya kan? Nah, atau contoh kayak tenaga medis yang sekarang sedang berusaha keras untuk menyembuhkan warga yang positif COVID ya. Mereka adalah pelaku kesehatan. Maka logically ini ya, mereka adalah subjek. Sampai sini paham? Respect. Kita respect ya buat tenaga medis. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, nice. Oke, jadi tadi itu kan subject pronoun.
Nah, sekarang kita akan bahas soal object pronoun. Nah, kalau subject pronoun tadi kan dia di depan kan, dan dia sebagai pelaku. Nah, kalau object pronoun dia bukan pelaku, tapi yang terlaku atau yang dilakukan. Korban. Kalau kata kasarnya sih korban ya. Nah, jadi contohnya contohnya kayak gini. Kalau apa ya? Kalau si tenaga medis tadi itu sebagai subjek, sebagai pelaku, ya kan? Maka yang menjadi korban di sini bukan korban sih, sebenarnya pasien ya, pasien. Maka pasien ini adalah objek. Kayak gitu. Nah, dan kalau subjek tadi berada di depan, maka objek berada di belakang. Benar. So, kalau subjek tadi terbagi menjadi 7, maka objek pun terbagi menjadi 7. Tapi dia akan berubah loh. Nah, contohnya tadi kan subjeknya I, ya kan? Maka in object it will be apa ya? Me, mine. Benar. Me ya. Pindah sini dulu. Me, and then you tetap you ya. Yes. Oke, you tetap you. Terus we berubah menjadi us. Them. Salah bukan them. Ini apa tadi? They berubah menjadi them. Oke. He berubah menjadi him. Oke. She berubah menjadi her. Dan terakhir It's. Ada enggak? Nggak tahu. Ada enggak? Nggak tahu. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Oke. Nah, jadi itu 7 tadi ya. Itu 7 tadi. Nah, sekali lagi me, you, us, them, him, her, dan it. Oke. So, bisa kasih contoh lagi nggak? Contoh ya, untuk me sendiri, Annabelle never called me. Annabelle Yep. never Called called me. me. Yes, called. Annabelle never called me. Jadi kira-kira objeknya yang mana nih? Annabelle atau me? Objeknya me dong. Oke, benar. Jadi objeknya me ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, objek akan berada di belakang. Yes. Oke. Nah, what about you? People can blame you for their mistake. People can blame you for their mistakes. Oke. You tetap berada di belakang. And then what about ini? Apa tadi? Us. Coba. Us. Do you wanna join us tomorrow? Ayo. No, you don't. Do you wanna join us tomorrow? Yes. I do. Ya, kalau ada pesta sih, ada party pengen. Cuman kalau party di tengah COVID, ya mati konyol. Nah, kemudian what about them? How about them? Really? How about them? Yes. How about them? Kok nggak pernah kepikiran ke sana ya? And then what about him? No one is brave enough to punch him. No one is brave enough to punch him. Okay, how about her? I told her I was playing game this morning. I told her I was playing video game this morning. Okay, what about it? Yeah. I'm eating rice. It's not eating. Oh, sorry. Okay? Eat. Yes. It's not eating. Please put it on the safe place. Please put it on a safe place. Okay, jadi it ada di belakang ya. So it's not eat, but it. Nah, nanti kita akan belajar juga soal ini, pronunciation. Oke, ini tadi pasti dia bingung. Dia pikirnya eat, makan. Padahal sebenarnya eat loh. Jadi itu tadi soal object pronoun ya. Nah, sekarang kita masuk ke possessive adjective pronoun. Nah, ingat kan? Nah, possessive adjective pronoun. Nah, kalau berbicara soal ini kita berbicara soal kepemilikan. Contohnya, kita punya sesuatu ya, kayak saya punya sesuatu, kamu punya sesuatu kan? Iya. Kayak saya
punya seseorang. Saya punya seseorang. Kamu punya seseorang nggak? Punya. Punya. Nah, jadi kita berdua punya seseorang ya. Nah, jadi itu tentang possessive adjective pronoun. Nah, tapi aturannya ya, kalau possessive adjective pronoun itu kata ganti orangnya itu harus diikuti noun setelah itu atau kata benda. Contohnya kayak gini. Tadi kan I and then me. Maka di possessive adjective pronoun ini dia akan berubah menjadi my. Contohnya kayak ini, my watch. Nah, watch ini kan noun ya, ya kan? Nah, my watch. Jadi jam ini punya saya gitu. Nah, jadi inilah possessive adjective pronoun dan dia terbagi lagi menjadi my, your, and then our, and then their, and then his, and then her, and then its. Nah, ada 7 lagi dong. 7 ya, ingat ya. Yes. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Kasih contoh. Dari my dulu ya. My, coba. My haircut makes me handsome. Okay. My haircut makes me handsome. My haircut makes me handsome. Okay. And how about your? Your haircut makes me handsome. Your haircut makes me handsome. My haircut, it makes him handsome. How? I didn't get it. It is my haircut and then it makes him handsome. Another example. No. Nah, another example. Your stomach makes sound. You need something to eat. You need it. Your stomach makes makes sounds. You need something to eat. Yes. Benar? Oke. Nah, terus how about our? Our dream will come true. Our dream will come true. And then how about their? Their student were still at the museum when their bus came. Okay. The students were still at the museum when their bus came. Okay. How about his? His uniform What? His uniform makes him look handsome. His uniform makes him look handsome. Okay. What about her? Her uniform makes Really? Her uniform makes her look beautiful. Well, it's not wrong actually. It's like, ya benar. Tapi uniform lagi ya. Really? Sudahlah. How about its? Its skin is poisonous. Its skin is poisonous. Oke. Nah, jadi ini yang saya maksud. Setelah kata kerja, bukan kata kerja ya. Kata ganti orangnya itu ada noun. Oke, kayak contohnya tadi my haircut, your stomach. Haircut itu kan kepemilikan, potongan rambut, ya kan? Stomach itu perut. And then our apa tadi? Our dream. Ya, our dream itu kan benda juga ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas soal ini, abstract noun sama concrete noun di belakangan ya. Dan seterusnya yang tadi dia contohkan itu semuanya pada benar. Oke. Nah, oke. Terus berikutnya kita punya possessive pronoun. Nah, sebenarnya possessive pronoun ini kurang lebih sama sih dengan ini possessive adjective pronoun. Cuman bedanya kalau tadi possessive adjective pronoun itu nounnya setelah, memang kepemilikan sih, nounnya setelah kata ganti orangnya, maka untuk possessive pronoun, noun berada di depan. Jadi noun dulu, terus di belakang kata ganti orangnya gitu. Nah, jadi possessive pronoun kayak gitu. Oke. Sampai sini paham? Paham. Contohnya nggak tahu. Oke. Contohnya nggak tahu. Contohnya ini. Tapi sebelum contoh, possessive pronoun itu terbagi menjadi beberapa juga ya. Jadi contohnya kayak tadi my stomach, my haircut ya kan.
Nah, my akan berubah menjadi mine. Mine, and then yours, and then ours, and then theirs, and then his. Nah, his tetap his nih. Terus ada hers, dari her jadi hers, oke? And then it's tetap. Nah, oke. Itu contohnya untuk beberapa pembagiannya. Bisa nggak buat dalam kalimat? Oke. Mulai dari mana nih? Dari mine ya? Mine dulu. Mine. You are mine. You are mine. Ini bucin ya. Sumpah, dari tadi ini bucin ya. You are mine, benar. You di sini bersifat sebagai noun-nya itu. Itu. Nah, sedangkan mine adalah kata ganti orangnya. Gitu. Jadi kamu adalah milik saya gitu. Nah, itu benar. Kemudian what about yours? This heart will always be yours. This heart ya. This heart will always be yours. This heart will always be yours. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Okay. What about ours? The victory is ours. The victory is ours. Okay. Kayaknya pernah dengar deh itu di ML. Mobile Legends nggak ada? Nggak ada. Oke. Salah dengar berarti. Terus ini theirs. What about theirs? My home is beside this. I don't know. My home is beside theirs. Benar. Jadi my home itu berarti saya punya rumah, bisa kan? rumahnya. Ya kan? Terus theirs itu mereka. Ya berarti kepemilikan mereka ya. Berarti mereka punya rumah, saya punya rumah, mereka punya rumah nih, ya kan? Dan rumah saya bersampingan gitu. Oke, sama mereka punya rumah mereka lah. Oke. And then what about his? We couldn't touch the phone because it's his. We couldn't touch the phone because it's his. Yes. Ya, benar. Jadi kita tidak bisa sentuh HP-nya ya, karena ya itu HP-nya. Ya kan? Nah, and then what about hers? We couldn't touch the phone because it's her. Again, ya tapi benar sih. Kayak ini his sama hers. Sebenarnya mudahnya di situ, tinggal diganti-ganti doang gitu. Jadi kayak his atau hers tergantung gender ya. Nah, and then we couldn't touch her phone because it's hers. Ya, benar. Nah, and then the last one? It's. Ya, ada apa ya? We couldn't touch the toy because it's. We couldn't touch the toy because it's. What is that? I don't know. Jadi kalau untuk it's, jadi kita nggak perlu sampai buat yang kayak gitu ya. We couldn't touch the toys because it's. Oke. Nah, sampai sini paham kan soal possessive pronoun? Ya, paham. Oke. Dan yang terakhir nih soal reflexive pronoun. Wah, ini hujan deras nih. Nggak masalah deh. Anggap berkah ya. Oke. Yang terakhir adalah reflexive pronoun. Nah, untuk reflexive pronoun sendiri, kalau yang sebelumnya ya kita berbicara soal pelaku atau korban atau yang terlaku dan kepemilikan ya kan, dan posisi ini noun-nya sama tentang kepemilikan, maka untuk reflexive pronoun kali ini kita berbicara soal diri sendiri. Bukan narsis ya, tapi ini memang tentang apa yang kita lakukan, dan itu kita lakukan oleh diri sendiri gitu. Nah, contohnya kayak myself, ya kan? Myself. Terus ini ada yourself, ya kan? Yourself itu kalau kamu sendirian loh. Kalau kamu sendiri ya yourself. Nah, tapi kalau contohnya kata you di sini itu maksudnya untuk kalian yang di sana, kalian yang di sana. Kalian pribadi gitu. Bukan kalian pribadi sih. Kalian 1 2 3 4 5 6 7 kalian. Nah, itu berarti yourselves. Oke? Kalau pribadi yourself, kalau banyak yourselves. Oke? Jadi ada self dan selves. Jadi bedanya adalah tunggal sama jamak gitu. Oke. Nah, kemudian ada ourselves. Nah, kenapa kita pakai ourselves? Karena ini apa sih? Hitungannya banyak, jamak.
atau plural. Oke, jadi nggak tunggal ya. Kemudian ada their selves. Their selves salah apa their selves nggak sih? Their selves apa themselves? Themselves. Ya, themselves salah, sorry. Themselves. Nah, jadi ada themselves, oke? Nah, itu juga masuk plural atau jamak, oke? Nah, kemudian ada himself. Nah, himself ini jelas sendiri dong, tunggal ya. Kemudian ada herself dan terakhir adalah itself. Nah, paham? Oke. Nah, coba kasih contoh terakhir nih. Myself dulu. I can do this myself. I can do this myself. Okay, well, I can't do this myself. Okay, he can do that myself, but I cannot. Nah, and then what about yourself? Please take care of yourself. Please take care of yourself. Yes. Nah, so guys, take care of yourself ya. Yes. Sehat, harus sehat loh. Nggak boleh sakit-sakit. Nah, and then what about ourselves? What up? Ourselves. We couldn't eat all by ourselves. We couldn't eat it by ourselves. We couldn't eat it all by ourselves. Ya, kita nggak bisa makan semuanya ya. Kita sendiri, kita secara pribadi itu nggak bisa makan semuanya, oke, nggak bisa habisin. And then what about themselves? The soldiers didn't care for themselves. The soldier didn't Didn't care for themselves. Okay, what about himself? He made himself losing the game. He made himself losing the game. Yes. And herself, what about it? She made herself losing the game. She made herself. Ya sih, seperti yang saya bilang tadi, kalau penggunaan him sama her atau his sama her, and then he, she itu fleksibel ya, gampang banget untuk ditukar-tukar. Jadi kayak tadi, he made himself, and then she made herself losing the game. Benar. And then the last one is it's. A cat can live by itself. A cat cannot live by itself. Can. Yes. A cat can live by itself. Ya, benar sih. Ya, kucing bisa hidup mandiri ya. Okay. So, jadi itu tentang pronoun. Jadi ini yang saya maksud tadi. Meskipun hal ini sepele ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, jadi meskipun hal ini sepele, ini dasar banget. Tapi masih banyak loh orang yang salah menggunakannya. Ketika mereka when they speak in English, okay, masih banyak orang yang suka keliru pakai ini gitu. Jadi ini meskipun basic juga penting. I think this is the end of this first video, okay? And nanti berikutnya kita akan kami berdua ya explore lebih banyak lagi soal bahasa Inggris. Jadi kalian bisa belajar secara mandiri melalui video ini dan insya Allah kalian suka. Jadi kalau kalian suka, nggak susah kok untuk ngeklik subscribe, and then nggak usah ketawa. Nggak susah loh untuk klik subscribe, and then klik tombol loncengnya. Bukan tombol sih, nggak pernah nemu tombol. Jadi gambar lonceng itu klik kalau udah subscribe, terus klik loncengnya, and then ya kalau kalian suka like ya. Tapi kalau emang kalian nggak suka, ada kok tombol dislike. Ya, ada dislike, silakan monggo, nggak apa-apa. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.